Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial tentang membuat video pembelajaran menggunakan Canva. Kita masuk dulu ke akun kita canva.com. Ya, kita klik masuk karena tadi kita sudah mendaftar, jadi kita bisa masuk. Kita menggunakan akun Google. Ya. Sini saya masuk menggunakan akun belajar.id. Di sini saya bisa membuat video pembelajaran dan mendesain segala sesuatu halnya secara gratis untuk Canva Pro ini. Nah, pertama kita buat desain dulu. Kita klik kanan atas. Kita bisa membuat dari pertama presentasi pendidikan. Kita klik. Nah, kita klik di sini. Misalkan saya akan menggunakan presentasi dari social science. Ini bisa kita terapkan ke semua halaman, tapi saya hanya nyoba salah satu dulu untuk cover awalnya. Di sini social science class, kita bisa modifikasi halaman ini atau gambar ini, ya slide ini dengan desain yang kita inginkan. Saya akan hilangkan gambar-gambar orang di sini. Kita bisa memasukkan gambar atau foto kita dengan mengunggah di sini. Kita bisa klik unggah media, pilih dari perangkat, kemudian kita pilih mungkin Bapak Ibu ingin menggunakan foto pribadi, boleh. Di sini saya sudah punya yang sudah diunggah. Ini ada beberapa foto. Iya, misalnya saya akan menggunakan foto saya ini. Nah, ini bisa kita geser-geser, bisa kita desain kecilkan, besarkan, dan segala macamnya. Bisa kita rubah bentuk fotonya, ya. Bingkainya itu bisa kita rubah. Coba kita lihat bingkai. Nah, misalnya mau bingkainya saya ini. Nah, kita bisa masukkan ke dalamnya. Selesai. Mudah itu saja. Kita perkecil, nggak mau terlalu besar. Misalkan Bapak Ibu, ya silakan di sini. Kemudian social science-nya kita bisa buat judul di sini IPS kelas 8. Oke, kita tulisannya bisa berlebar. Kita bisa pindahkan tulisan ini ke atas, misalnya teacher, kita bisa ganti dengan nama kita Sri Nawati. Karena tulisannya tidak terlalu jelas, kita bisa rubah dengan cara ngeblok tulisan tersebut dan kita pilih warna teksnya. Saya pilih yang warna gelap, warna hitam. Kemudian jenis hurufnya pun bisa kita rubah sesuka kita. Di sini kita klik yang di sini ya, Bapak Ibu. Nah, kita bisa merubah menggunakan berbagai jenis huruf yang ada di sini. Nah, misalnya saya rubah paper width. Kemudian saya akan rubah desain atau warna dari slide ini. Saya klik di bagian yang kosong. Kita rubah latarnya. Bisa menggunakan warna yang lain. Ya, silakan sesuka kita, atau kita bisa menggunakan warna latar. Kita klik yang di bagian kiri ada latar, kita bisa gunakan latar apa yang akan kita gunakan. Misalnya latarnya berupa makanan biar seger misalnya. Oke, kita coba masukkan seperti itu. Kalau itu dianggap terlalu ramai, kita
bisa rubah kembali, ganti yang lain. Seperti itu. Nah, ini untuk slide pertama. Bisa kita rubah seperti ini. Kemudian kita mau menambahkan teks lagi, bisa kita klik teks yang ada di sebelah kiri, tambahkan subjudul. Tuliskan di sini materi misalnya tentang pasar. Ya, hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, tulisan ini bisa kita blok, kita ganti model tulisannya, warnanya ya, misalnya warna biru, kemudian jenis hurufnya kita ganti dengan yang lain, misalkan Josephine Regular, ukurannya diperbesar ya, 10. Nah, kita tempatkan di mana? Pindahkan. Oke. Nah, untuk mendukung kalau materi kita ini tentang pasar, kita bisa mencari gambar yang berhubungan dengan pasar. Sini ya, ini sudah ada contohnya. Kita klik tulisan di sini misalnya pasar. Nah, kita bisa memilih di sini. Ya, misalnya pilih salah satu. Kita kecilkan. Ya. Taruh di sini. Oke. Ini slide pertama telah selesai. Kalau kita ini hanya coba untuk mendesain. Nah, bagaimana dengan slide kedua dan seterusnya? Kita lanjutkan kembali, bisa dengan tambah halaman. Tapi sebelum tambah halaman, bagaimana kalau kita buat slide pertama ini secara animasi? Kita klik di luar slide, kita klik di sini. Nah, kita pilih animasikan. Oke. Misalnya ini ada beberapa opsi untuk animasi halaman atau slide ini. Ya, kita pilih mana yang kira-kira sesuai. Oke, saya pilih yang ini saja. Nah, kemudian kita pilih durasinya. Misalnya saya klik durasinya 9,5 detik. Oke, ini untuk slide pertama selesai. Yang slide berikutnya, nah ini kan kosong. Kita pilih template yang berikutnya. Di sini kita bisa pilih template yang lain supaya tidak bosan. Nah, kita bisa memilih template yang lain tidak hanya presentasi pendidikan, tapi juga dengan presentasi yang lain. Misalkan tentang pemasaran. Kita lihat apa saja yang ada di template pemasaran, kita lihat semua. Kira-kira mana yang cocok untuk kita gunakan sesuai dengan tadi materi kita adalah pasar. Kita bisa lihat di sini. Kita pilih. Oke. Ya, saya contohkan ini saja. Kita buat kita pilih salah satu slide yang ada di sini. Nah, contohnya ini ada gambar makanan. Saya bisa mengganti tulisan yang ada di sini, bahkan bisa mendelete-nya dengan cara klik di tempat yang akan kita hapus, kita klik delete. Kalau ingin keseluruhan, kita bisa tahan shift, kemudian tarik ke bawah, ya sampai semua kotak yang ada di sini itu tercover seperti itu, baru kita klik delete. Nah, kita bisa hapus semuanya. Kita akan membuat teks yang lain dengan menambahkan judul. Saya tambahkan karena slide kedua ini saya pilih tujuan pembelajaran. Ya, seperti itu. Ini saya hanya mencontohkan saja tentang pasar. Kemudian tambahkan subjudulnya. Di sini 1 siswa dapat menjelaskan pengertian
pasar. Misal ya, kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis pasar. Oke, kita selesai. Nah, itu saja. Nah, kita kecilkan gambar di sini. Ya, kita bisa simpan di mana saja, mau di samping kiri, kanan, tengah, atau di atas, silahkan. Oke. Kita buat tulisan ini supaya rata pinggir. Oke. Kita rubah fontnya. Fontnya kita rubah. Ya. Kemudian warnanya. Ukuran dulu, maaf. 45 misalkan. Kemudian warnanya kita rubah menjadi warna ungu. Mungkin karena saya suka warna ungu, Bapak Ibu. Oke, tujuan pembelajaran siswa dapat menjelaskan tentang pasar. Kita rubah background warna dari slide kedua ini. Kita bisa pilih ke atas ini warna latar belakang. Ya, kita rubah misalkan yang soft. Oke, seperti itu. Atau warna hijau. Atau kita gunakan latar. Nah, kalau tadi kita menggunakan makanan, kita coba yang lainnya. Coba ya. Kita membuat latar yang lainnya. Landscape, pola, gradien. Coba kalau gradien seperti apa? Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini kalau gradien. Misalnya saya ingin ada titik-titik air seperti ini, boleh silahkan. Masukkan seperti itu. Atau mau dirubah yang lain, dan seterusnya. Ini banyak sekali pilihannya, Bapak Ibu. Nah, misalnya saya ini aja. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran pengertian jenis pasar, kita cari gambar Oke, ini tentang pasar. Tidak perlu, berarti kita gunakan gambar pasar yang lain. Nah, oke, Pak, ini pasar tradisional. Kita masukkan gambarnya. Kemudian kita cari yang pasar. Nah, ini maksudnya adalah pasar online. Bisa kita masukkan ke sini. Yang ini bisa kita pindahkan di atas. Iya. Oke, kalau mau memasukkan video itu bisa. Ya, kita bisa masukkan video yang sudah di-download terlebih dahulu ke dalam slide, atau ini ada beberapa video yang bisa kita gunakan untuk slide latar belakang slide. Misalnya ingin ada suara hujan atau gambar landscape dan segala macamnya, bisa kita masukkan di sini. Nah, ini 2 slide saja cukup. Saya akan mencontohkan. Oh ya, maaf, yang slide kedua belum dianimasikan. Kita klik di luar slide. Nah, kalau di dalam slide itu ada tulisan animasikan, ini berarti dalam slide ini belum ada animasinya. Jadi kita bisa buat animasinya di sini. Kita klik, kita pilih mau yang mana, mau yang rise, pen, fade, oke, drift itu pelan sekali jalannya. Oke, kita bisa pilih di sini berbagai jenis. Ya, saya akan pilih yang tektonik saja. Nah, durasinya kita sesuaikan, misalkan
13 detik. Oke. Coba kita buat 2 slide ini menjadi sebuah video yang menarik. Kita klik di sini, tanda titik 3. Kalau Bapak Ibu tidak akan menguploadnya di YouTube atau sekedar hanya ingin meng-share desain Bapak Ibu, kita bisa klik bagikan di sini. Kita bisa langsung masuk ke Google Classroom. Nah, lanjutkan. Masuk ke Classroom. Di sini kita pilih kelasnya. Oke. Kebetulan kalau yang di belajar.id saya baru memasukkan kelas 8A saja. Yang lainnya ada di akun Gmail yang lain untuk classroom-nya. Choose action, kita pilih. Biasanya kalau kita membuat menyajikan video pembelajaran itu kita masukkan ke material. Kita pilih go. Nah, misalkan ini kita kasih nama, title-nya adalah materi tentang pasar. Deskripsinya silahkan pelajari presentasi berikut. Nah, ini adalah linknya Bapak Ibu. Link yang tadi kita bagikan. Topiknya di sini kita pilih adalah materi pelajaran untuk kelas 7A semua siswa. Baru kita klik pause. Kalau kita klik pause berarti di Google Classroom kita siswa bisa mengakses slide yang tadi sudah kita siapkan. Kita klik pause. Oke, selesai ya Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu hanya ingin membagikan slide ini kepada siswa. Nah, kita lanjutkan kembali. Ini ada beberapa macam cara membagikan melalui Google Classroom tadi, Microsoft Teams, mengingatkan, dan juga tautan. Tautan ini seandainya Bapak Ibu ingin membagikan ke dalam WA atau link WA melalui WA. Facebook pun bisa. Ini banyak sekali ya. Kita bisa sematkan ini ke dalam blog. Kalau Bapak Ibu memiliki blog, silahkan sematkan linknya dengan ini mengcopy paste, sematkan ya, dan segala macamnya nanti masuk ke WordPress ataupun blog yang lain. Secara otomatis nanti akan muncul tayangan kita seperti ini. Oke, gitu. Kemudian seandainya Bapak Ibu ingin menambahkan suara rekaman video, kita bisa tampilkan dan rekam. Oke, masuk ke studio rekaman di sini. Ya. Kita tunggu sampai kamera on. Kalau kamera sudah on nanti baru kita bisa merekam. Nah, di sini terlihat wajah kita. Kalau kita klik mulai merekam nanti secara otomatis akan muncul hitungan mundur, kita akan mulai merekam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang pasar. Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Sekarang kita belajar tentang pasar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita, Ibu Guru ingin kalian dapat menjelaskan apa itu pasar dan bisa mengidentifikasi jenis-jenis pasar. Kemudian kita akhiri rekaman, apabila kita merasa itu sudah cukup, kita klik akhiri rekaman. Nah, proses ini membutuhkan waktu karena ini mengunggah rekaman yang tadi sudah kita buat. Oke, nah muncul di sini tautan rekaman sudah siap.
Nah, kalau Bapak Ibu ingin memberikan tautannya saja bisa klik tautan, atau kalau mau diunduh kita bisa klik unduh. Saya menggunakan klik unduh, kenapa? Karena saya ingin menguploadnya di YouTube. Kita tunggu di sini proses, masih di bawah, Bapak Ibu bisa terlihat video MPV IPS kelas 8. Ya, sambil menunggu. Kalau kita mau klik salin tautan, kita bisa klik salin tautan kemudian bagikan kepada siswa. Jadi siswa bisa melihat desain kita berupa video. Tapi saya ingin semua orang itu bisa mengakses di YouTube saya, karena itu saya perlu mengunduhnya atau mendownloadnya. Butuh waktu beberapa menit. Sudah selesai, kita lanjutkan menyunting. Nah, ini adalah video yang sudah kita buat. Mari kita buka bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang pasar. Pelajaran sebelumnya kita sudah bisa belajar tentang tampilan tayangan kita. Di sini ada interaksi sosial. Sekarang kita belajar tentang pasar. Berbicara. Nah, seperti ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah nah ini adalah hasil dari yang sudah kita buat tadi. Oke. Ya, kita tutup. Nah, itu adalah video pembelajaran yang sudah kita buat. Selesai sampai di sini, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.